Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Dwina Putri dengan NIM 20250510201046. Saya mahasiswi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam video singkat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan isu tentang perundungan atau pembulian dan dampaknya bagi kesehatan mental yang sering luput dari perhatian kita semua. Padahal dampaknya sangat nyata bagi sekitar kita. Perundungan atau pembulian masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama pada lingkungan sekolah dan media sosial. Bahkan, banyak kasus yang menunjukkan bahwa siswa mengalami ejekan, mengalami pengucilan, bahkan kekerasan fisik hingga cyberbullying melalui media sosial seperti TikTok, WhatsApp, ataupun Instagram. Seperti pada kasus Fatir Arya Adinata, anak berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban bullying di sekolahnya, yang berujung kaki kirinya harus diamputasi sehingga meninggal dunia. Lalu di mana posisi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman melihat kejadian seperti yang tadi? Prinsip utama dalam Islam adalah rahmatul lil alamin, yaitu rahmat penyayang bagi seluruh semesta. Maka perundungan atau pembulian tadi itu jelas bertentangan dengan prinsip ini. Mana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Kandungan utama dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ini adalah larangan keras bagi orang mukmin yang saling mengolok-olok, yang saling mencela ataupun memanggil dengan panggilan yang buruk. Karena bisa jadi orang yang kita cela, orang yang kita olok itu lebih baik daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menekankan nilai persaudaraan, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, menjaga kehormatan. Dan ini juga menekankan kita agar tidak merendahkan orang lain, seperti merendahkannya baik dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk status, dan melarang perbuatan yang merusak hubungan sosial seperti body shaming ataupun perundungan atau bullying. Nilai tauhid mengajarkan kita untuk memandang setiap manusia itu memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, melihat kasus perundungan yang sering kali terjadi ini akan meninggalkan dampak yang sangat serius bagi kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, hati kita harus bergerak mengambil peran, bukan hanya sebagai penonton, tetapi kita harus bergerak sebagai agen perubahan, di mana kita dapat membangun lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, serta sikap saling menghargai dan benar-benar menghormati martabat setiap manusia. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu di level individu, di mana level individu itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada menumbuhkan empati dan berhenti normalisasi candaan yang merendahkan. Kemudian kita juga harus berani menegur dengan baik saat melihat perundungan terjadi, serta memastikan setiap orang aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi.
Kesadaran dalam menjaga ucapan dan perilaku itu juga sangat penting loh teman-teman, karena bullying dapat terjadi dari hal kecil yang dibiarkan. Di lingkungan kampus, kita bisa mendorong terciptanya rasa aman bagi mahasiswa, misalnya dengan adanya layanan konseling yang mudah diakses dan kampanye rutin anti perundungan. Selain itu, penting bagi organisasi di kampus dan dosen pembimbing untuk punya mekanisme pelaporan yang jelas dan tidak memihak sehingga korban merasa terlindungi. Di mahasiswa S1 Farmasi, saya berkomitmen untuk menghindari ucapan yang melukai, menjadi teman yang suportif, dan ikut aktif menyebarkan edukasi mengenai dampak perundungan terhadap kesehatan mental. Aksi kecil namun konsisten ini adalah upaya saya menjadikan kampus sebagai lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman dan manusiawi bagi kita semua. Akhirnya keimanan kita diuji bagaimana kita menyikapi derita sesama. Mari kita wujudkan Islam yang adil, ramah dan membawa solusi. Dimulai dari hal kecil dan dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.